Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Astafsyam dengan NIM 24601045. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Indonesia Timur dan studi program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang hak asasi manusia. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Sebagai anggota PBB, Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjunjung tinggi HAM sesuai deklarasi universal dan instrumen internasional lainnya. Dan masalah selanjutnya, Nah teman-teman, di dalam hak asasi manusia ada permasalahan di dalamnya, yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia atas hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya atau ECOSOC merupakan sebagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara universal. Hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang mencakup kesejahteraan hidup, sebagai hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, serta hak untuk menikmati kebudayaan. Kerangka hukum internasional dan nasional, pelaksanaan perlindungan dan penegakan hak ECOSOC didasarkan pada berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Secara internasional, hak ini dijamin oleh Kovenant Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICSL) dan diadopsi oleh PBB pada tahun 1966 dan diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, hak-hak ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pasal 29C, 28D, 28E, dan 28H, dan Undang-Undang Dasar 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, berbagai peraturan sektoral seperti UU Kesehatan, UU Pendidikan Nasional, dan UU Ketenagakerjaan serta lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan perlindungan HAM ECOSOC di Indonesia. Pelaksanaan perlindungan hak ini dilakukan melalui berbagai upaya. Pertama, program pemerintah. Pemerintah melalui kementerian terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Ketenagakerjaan mengimplementasikan sebagai program untuk menjamin hak dasar masyarakat. Dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN melalui BPJS, program Keluarga Harapan yaitu PKH, program Kartu Indonesia Pintar yaitu KIP, penyediaan perumahan rakyat yaitu KPR subsidi, serta pemberdayaan UMKM dan pelatihan kerja. Selanjutnya,
Kedua, penegakan hukum dan advokasi. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM atau Ombudsman dan LBH, lembaga bantuan hukum, berperan aktif dalam menerima laporan pelanggaran HAM di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, serta memberikan inovasi kepada masyarakat yang mengalami ketidakadilan atau pengabaian hak-haknya. Selanjutnya, partisipasi masyarakat dan LSM. Banyak organisasi masyarakat sipil dan LSM yang turut serta melakukan pengawasan, advokasi, serta pendidikan kepada masyarakat terkait pemenuhan hak-hak ekosistem. Mereka membantu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Meskipun sudah ada kerangka hukum dan upaya pelaksanaan, masih terdapat berbagai tantangan, yaitu ketimpangan ekonomi yang tinggi, korupsi dan pelaksanaan program sosial, kualitas layanan publik yang belum merata, serta hambatan geografis dan infrastruktur di daerah terpencil. Selanjutnya, diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat. Upaya pembaikan untuk menjamin pelaksanaan hak ekosistem secara lebih efektif diperlukan. Pertama, meningkatkan anggaran dan tata kelola sektor sosial. Kedua, penguatan lembaga pengawasan dan penegakan HAM. Ketiga, pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keempat, keterlibatan sektor swasta secara bertanggung jawab. Kelima, pemenuhan indikator SDG atau Sustainable Development Goals. Selanjutnya, bagaimana perkembangan 3 generasi pada hak-hak asasi manusia. Nah, perkembangan hak HAM secara teoritis sering dibagi menjadi 3 generasi berdasarkan evolusi sejarah dan tuntutan zaman. Masing-masing generasi mencerminkan dinamika perjuangan manusia untuk memperoleh hak-hak. Selanjutnya, generasi pertama, hak sipil dan politik, civil and political right, muncul pasca Revolusi Perancis 1789 dan Revolusi Amerika 1776 yang memperjuangkan kebebasan dari tirani, dipengaruhi oleh pemikiran liberalisme klasik dan pencerahan. Isi hak, yang pertama, hak atas hidup, hak atas kebebasan pendapatan, hak atas kebebasan beragama, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak atas pengendalian. Materi selanjutnya, apa pengertian hak asasi manusia? Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal yang dimiliki setiap orang kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapus. Selanjutnya, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Pada umumnya, pakar HAM Barat berpendapat bahwa lahirnya HAM
dimulai dengan lahirnya makna karta. Namun, jauh sebelum makna carta lahir, konsep Islam tentang HAM telah lebih dahulu dikenal, bahkan dengan substansi yang jauh lebih komprehensif. Setelah dunia mengalami perang dunia yang melibatkan hampir seluruh kawasan dunia di mana hak asasi manusia pada saat itu diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia di dalamnya suatu naskah internasional. Usaha ini baru dimulai pada tahun 1948 dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights, pertanyaan sedunia tentang hak-hak asasi manusia, oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan kata lain, lahirnya deklarasi HAM universal merupakan reaksi atas kejahatan keji kemanusiaan yang ditawarkan oleh kaum sosialis negara di Jerman pada tahun 1933 hingga 1945. Baiklah teman-teman, pembahasan selanjutnya prinsip-prinsip HAM. Prinsip-prinsip HAM mengatur bagaimana hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan individu. Prinsip-prinsip ini meliputi universalitas. HAM berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, yaitu semua orang di seluruh belahan dunia, agama apapun, warga negara manapun, bahasa apapun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status stabilitasnya memiliki hak yang sama. Selanjutnya, tidak terbagi. Semua hak tidak bisa dipisah-pisahkan, yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak terbagi-bagi. Selanjutnya, saling menguntungkan dan terkait. Hak satu bergantungan dan berhubungan dengan hak lainnya. Pada prinsip ini, hak tertentu akan selalu bergantungan dengan hak yang lain. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan tergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Selanjutnya, saling terkait, yakni sebuah hak yang terkait dengan hak yang lain. Misalnya, hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, dan hak memilih agama dan lainnya. Selanjutnya, hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap orang diperlakukan setara dan adil tanpa diskriminasi, yakni di mana pada status yang sama harus diperlukan dengan sama, dan di mana ada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan, maka diperlukan secara berbeda. Selanjutnya, tanggung jawab negara. Negara wajib dihormati, melindungi, dan memenuhi hak, yakni prinsip yang kemudian dibagi menjadi kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi. Selanjutnya, non-diskriminasi, yakni setiap orang harus diperlakukan dengan dan memiliki kesempatan setara di hadapan hukum, yakni orang tidak diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara, maka disitulah diskriminasi terlanjut. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan HAM di Indonesia. Pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, meskipun telah ada dasar hukum dan lembaga mendukung. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 dan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 menjadi dasar hukum melindungi HAM. Komnas HAM memiliki peran penting dalam pengawasan dan penyuluhan. Pemerintah juga berkewajiban melindungi HAM, namun masih banyak pelanggaran HAM berat seperti Trisakti tahun 1965 hingga 1966 dan lainnya yang belum terselesaikan. Tantangan utama mencangkup lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Contohnya pelanggaran HAM di Indonesia meliputi peristiwa tragis Trisakti tahun kasus pembunuhan terhadap mahasiswa yang menuntut reformasi pada tahun 1998. Adapun pelanggaran HAM di Indonesia yakni pertama, legalisasi dan undang-undang. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang meliputi hukum untuk melindungi dan menegakkan HAM. Yang kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM berperan untuk pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait HAM, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Selanjutnya, 3. Peran pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan menjamin HAM setiap warga negara dan penduduk. Namun, komitmen dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan HAM masih menjadi sorotan. Keempat, pelanggaran HAM. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk pelanggaran HAM berat seperti peristiwa 1965 hingga 1966, penembakan misterius, Terang Sakti, Semanggi, dan lain-lain. Kelima, tantangan. Tantangan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia antara lain masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak dasar, lemahnya penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang HAM. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, pada Hari Buruh Internasional 2025, aksi damai di beberapa kota di Indonesia diwarnai kekerasan aparat. Di Jakarta, polisi bertindak represif terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa di depan DPR, termasuk penggeledahan tanpa alasan sah, tuduhan sepihak, serta pembubaran paksa menggunakan kekerasan, meriam air, dan gas air mata pada aksi masih berlangsung. Kasus kedua, kekerasan polisi dan pelanggaran HAM lainnya warnai aksi damai Hari Buruh Internasional 2025. Yang ini kepanjangannya. Kasus yang panjang. Baiklah, perayaan Hari Buruh Internasional tahun 2025 yang berlangsung serentak di beberapa kota di Indonesia pada 1 Mei lalu diwarnai dengan penggunaan kekuatan berlebihan dan kekerasan aparat kepolisian terhadap para peserta aksi unjuk rasa dan jurnalis meliput di Jakarta. Polisi bertindak represif saat menghadapi aksi protes damai di depan Kompleks DPR atau MPR Senayan. Tim Advokasi untuk Demokrasi (PAUD) mengungkapkan bahwa aparat
menghadang dan menggeledah perangkat aksi dan barang pribadi mahasiswa yang menggunakan yang melakukan aksi di depan gerbang pada tahun pada di depan gedung DPR pada pagi hari. Bahkan terdapat mahasiswa yang dituduh sebagai kelompok anarko yang sedang berlangsung anarko tanpa sadar. Yang jelas, aparat kepolisian membubarkan aksi yang sedang berlangsung tanpa peringatan dan alasan yang sah menurut hukum. Sekitar pukul 5 WIB, aparat melakukan penangkapan yang disertai dengan kekerasan untuk membubarkan aksi. Pembubaran dilakukan ketika aksi dan hiburan musik masih berlangsung dengan menggunakan meriam air dan gas air mata. Kesimpulannya dari materi yang saya berikan ini ialah perlindungan bagi korban pelanggaran HAM Barat di Indonesia sendiri sudah diatur melalui beberapa instrumen hukum nasional, mulai dari pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengendalian HAM, di mana berhak mendapat perlindungan berupa perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur bahwa korban pelanggaran HAM berat mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang selanjutnya diatur melalui peraturan pemerintah mengenai pelaksanaannya. Dalam perjalanan pelaksanaan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM terdapat beberapa peraturan, dimulai tingkat undang-undang, di mana dibentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2005 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi KKR. Namun karena di dalamnya penetapannya dianggap lebih menguntungkan pelaku serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka aturan ini tidak berlaku lagi. Dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 PUU 1V1F 2006 untuk mengisi kekosongan Undang-Undang KKR. Dibentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Adapun saran dari hak asasi manusia dari penulisan yang dilakukan penulis, didapat beberapa hal yang semestinya menjadi perbaikan kualitas dalam perlindungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di antara lain sebagai berikut. Pertama, pemerintah hendaknya melakukan evaluasi
dan kembali terhadap seluruh peraturan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat, baik dari segi perlindungan yang akan diberikan maupun tata cara perlindungan yang diberikan. Kedua, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hendaknya pemerintah menjadikan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat menjadi prioritas utama, terlebih dengan kejadian yang sudah cukup berlangsung lama yang menyebabkan korban pelanggaran HAM berat mengalami penderitaan selama bertahun-tahun. Sekian dari hasil paparan saya. Semoga paparan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ataupun yang bersangkutan. Saya sebagai Arif Asofiam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.